Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi drop sebesar 1,81%. Dengan total market cap mencapai 951 miliar US dollars. Nah, kita bisa lihat sekarang Bitcoin sudah legit close di bawah dari 20.000 ya. Kayaknya kalau tadi gue lihat sekitar 19.500 ya dia close daily-nya. Nah, ini merupakan penurunan sebesar 1,39% dalam 24 jam terakhir. Lalu untuk Ethereum, dia drop lebih parah lagi, basically double dari Bitcoin di 3,4%-an, di 1447 secara harganya. Ya, jadi hari ini kembali drop dengan cukup signifikan. Nah, setelah dari itu kita akan lihat juga untuk BNB, dia malah sedikit ini ya, sedikit plus besar 0,25%. Lalu untuk XRP dia dia koreksi sebesar 4,17%. Cardano sebesar 4%-an, berarti kembali lagi di bawah dari 44 sen. Dan Solana sebesar 3,18. Dan terakhir ada Dogecoin di 3,11% secara koreksinya. Ya. Nah, jadi overall kita bisa lihat semuanya masih cenderung terkoreksi. Tapi sekali lagi gue ingatkan nih sesi pertama, maka fokus kita lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan lebih ke macroeconomics. Ya. Untuk news pada hari ini bisa dibilang nggak ada yang terlalu signifikan. Ya. Ini semua drop lebih karena indeks dolarnya meningkat. Dan selain dari itu, kok ada yang bilang, wah bang, ini nih gara-gara Mt. Gox. Lagi-lagi kita update ya, Mt. Gox belum ada perubahan dari reserve mereka. Masih sama sejak September 2021 sampai sekarang. Ya, tidak ada data yang berubah. Jadi bukan gara-gara Mt. Gox. Ya. Dan lagi-lagi untuk Mt. Gox ini sendiri pun sudah ada salah satu kreditornya yang ngomong di Twitter bahwa mereka belum jelas nih spesifiknya seperti apa. Ya, jadi lagi-lagi untuk Mt. Gox ini banyak gosipnya ya, tapi faktanya kita harus lihat sendiri secara on-chain-nya memang belum ada perubahan sama sekali untuk reserve mereka. Ya, jadi bukan gara-gara Mt. Gox. Oke, dan selanjutnya kita akan geser ke charting. Ya, untuk Bitcoin kita bisa lihat lagi-lagi terjadi pelemahan dan kita bisa lihat juga bahwa kemarin daily close dia itu di 19.557. Ya, berarti benar sekitar daerah situan. Nah, jadi kita bisa lihat terjadi pelemahan yang berkelanjutan lah kesannya ya. Ini tentunya sangat diberikan apa ya? Sangat diberikan momentumnya oleh indeks dolar yang menguat terus karena the Feds ya. Lagi-lagi statement dari Jerome Powell masih sepertinya menjadi tema utama dari markets ya, terutama risk on markets karena kita bisa lihat masih cenderung drop. Dan selain dari itu kita bisa lihat bahwa volume pun walaupun volume dia berkurang dari tanggal 16 tanggal 26 ya terus berkurang sampai sekarang, tapi harganya masih terus turun. Ya, jadi momentumnya cukup kuat in general ya. Nah, oke. Jadi untuk short termnya ya, tentunya kita tahu ada di daerah 19.300 di mana Bitcoin semoga saja bisa menahan harga di situ ya. Nah, 19.200 ini adalah struktur all time high weekly close 2017 ingat gue ya. Nah, jadi sebelumnya resisten, udah gitu ketembus di Desember 2020 dan sekarang menjadi support dan bisa dibilang ini menjadi salah satu support utama ya. Nah, di waktu bersama juga kita tahu bahwa ini adalah minggu yang baru. Ya, minggu yang baru ini kita bisa lihat bahwa ya close-nya busuk ya. Capek-capek berapa minggu nih? 1, 2, 3, 4. Ya, 4 minggu capek-capek untuk mencoba menembus EMA 200. Hanya dengan setengahnya saja ya, 2 minggu saja langsung boom turun lagi ke bawah. Kurang lebih ke daerah yang mirip-mirip. Nah, jadi sekarang tentunya harapan kita adalah bisa kembali terpantul lagi di daerah 19.200 dan ini mungkin bisa menjadi double bottom ya. Kalau ini double bottom dan naik lagi ke atas, ya tentunya itu bagus. Nah, tetapi kalau scenario buruknya ini bukan double bottom, tapi ini lanjut membuat lower low. Ya, maka penting banget seminggu ini nih. Apakah minggu ini BTC akan tembus lagi 19.200 dan mulai close di bawah di sini atau tidak? Ya, kalau sampai dia mulai close lagi di bawah sini, ya, artinya siap-siap ada kemungkinan Bitcoin akan bisa mengunjungi buy limit kita yang lebih bawah lagi, sekitar 15.600 bahkan sampai 12.000. Ya, semoga saja itu tidak terjadi. Ya, dan kalau bisa dibilang sekarang RSI kita sudah sangat dekat juga ke daerah oversold. Ya, jadi semoga saja ini terjadi pantulan lagi di daerah sini. Ya, oke. Jadi itu kurang lebih untuk Bitcoin secara makro dan secara lebih ke short termnya ya. PR-nya jelas ya. Secara makronya EMA 200, secara short termnya bertahan di atas dari 19.200-an ya.
Itu untuk Bitcoin, dan sekarang kita akan coba lebih ke macroeconomicsnya, di mana kita bisa lihat indeks dolar kembali menguat. Jadi kemarin sudah false breakout nih ya, jebol ke bawah, udah gitu kemarin langsung naik lagi ke atas, dan sekarang lanjut lagi mulai membuat suatu higher high ya. Terakhir kali indeks dolar setinggi ini itu di sekitar kapan nih? Di Juli 2022. Ya, sekarang sepertinya mulai mau tembus lagi week di sini. Not good, not good ya. Ada kemungkinan indeks dolar bisa mencapai 111 kalau momentumnya seperti ini. Ya, walaupun in theory harusnya ada koreksi dulu karena udah overbought di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini overbought, dia koreksi, di sini sudah nyaris overbought lagi. Nah, semoga saja koreksinya keterusan begitu ya. Karena lagi-lagi kalau seperti yang gue bilang ya, kalau sampai ke 111.000 ya, ini menurut gua Bitcoin dan cryptocurrency market in general bisa cukup menderita ya. Dropnya mungkin bisa ya, mungkin ya kalau sampai 111 ini kemungkinan BTC akan membuat lower low ya. Jadi lagi-lagi semoga saja ini mulai kehabisan bensin dan mulai drop lagi di bawah dari 108,55 ya. Nah, buat yang nanya, "Bang, apa yang buat indeks dolar kok menguat terus?" Ya seperti yang gue bilang dari kemarin-kemarin ya, statement dari The Feds. Ternyata ya The Feds yang harusnya gue pikir bisa menyelamatkan di sini membuat double top, malah tambah parah ngasih bensin kesannya ya. Kita berharap apinya ini bukan dilempar ya, kita berharap si apinya ini dipadamkan pakai air, malah dikasihnya minyak ya, jadi makin kebakar. Kita tahu di mana kemarin Jerome Powell itu menyatakan bahwa benar ya, di bulan lalu CPI datanya bagus, tapi masih akan ada pain ahead dibilang ya, masih markets dan bukan cuma markets, bahkan labor markets juga akan mendapatkan satu pain dibilang ya. Dan itu masuk menjadi satu statement yang cukup hawkish dan akhirnya menghancurkan semua risk on asset. Lagi-lagi bukan hanya kripto ya, lo bisa lihat mulai dari Nasdaq ya, lalu S&P 500, lalu Dow Jones, semuanya pun menderita kemarin. Ya, walaupun ini close market, tapi kita tahu faktanya masih lanjut turun ya. Nah, jadi ya ini benar-benar secara market yang fundamentalnya ya, secara fundamentalnya banget it's not looking good ya. Dimana ini juga diperparah dengan di Eropa ya. Kita tahu Eropa sekarang sedang krisis energi yang luar biasa ya. Harga natural gas itu naik sampai 10 kali lipat. Untuk peningkatan harga listrik di Inggris, ingat gue ya, itu mencapai 80% peningkatannya. Jadi memang hancur-hancuran banget ya, dan penyebabnya selain dari krisis kita in general yang dirasakan oleh seluruh dunia, di Eropa spesifiknya kita tahu ada krisis energi yang diciptakan karena perang Rusia dengan Ukraina. Ya, kita tahu Rusia adalah salah satu bahkan kayaknya terbesar di Eropa ya, penghasil energi terbesar di Eropa. Dan sekarang mereka juga ada embargo dan kawan-kawannya, akhirnya malah jadi invasi double digit ya. Di Inggris sudah double digit, Eropa juga kayaknya udah double digit, mirip-mirip sekitar 10%-an ya. Jadi sebelum itu semua bisa turun ya, dan the Feds mulai geser dovish, ini akan cenderung bearish untuk cryptocurrency market ya, dan risk on asset juga. Jadi dua hal itu yang kita tunggu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke buy limit ya, tapi sebelum kita masuk ke buy limit, gue ingin ingatkan dulu DCWT ini bukanlah bagi-bagi sinyal dan bukan juga financial advice. Ini tujuannya untuk edukasi ya. Dan tujuannya lagi yang lebih utamanya untuk membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting ya. Dan salah satu cara terbaik untuk mendukung TCI adalah dengan menggunakan link referral kita di bawah ya. Dan sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, dan sebelum kita lanjut DCWT kita pada hari ini, ada berita bagus dari OKX, di mana kita bisa mendapatkan mystery box yang nilainya up to 10.000 US dollars ya. Cara kerjanya seperti apa? Mudah. Kita invite teman kita, ada new user login, dan kita bisa claim reward kita ya. Step 1, kita invite teman kita dengan invitation poster kita atau link ya. Dan yang kedua, saat teman kita login ya, hanya login saja di OKX app selama 30 hari setelah registrasi, both lu dan invitee-nya akan mendapatkan mystery box. Nah, apabila teman lu mengcomplete single deposit, ya ini di luar dari yang step kedua ya, lebih dari 50 USD, kalian akan mendapatkan lagi satu mystery box lagi. Ya, jadi ada dua cara nih ya, bisa double. Nah, setelah itu,
semua mystery box ini bentuknya ya hadiahnya ini dalam crypto rewards up to 10.000 US dollars. Rewardnya bisa macam-macam, ada BTC, ETH, OKB dan seterusnya ya. Nah, setelah itu kalian juga bisa mendapatkan lagi surprise mystery box untuk yang kedua, kelima dan ke-10 dan seterusnya. Ya, jadi buat lo yang tertarik dan belum punya akun di OKX, jangan lupa bisa cek link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke buy limit. Ya, untuk buy limit nggak terlalu banyak perubahan. Masih stay di daerah 19.200 untuk buy limit pertama kita. Ya. Nah, di sini 19.200 ini sebenarnya satu struktur yang cukup penting dalam bear market kita kali ini. Kita bisa lihat sendiri ya, dalam beberapa bulan terakhir, ini adalah main support BTC yang basically menahan dia untuk lanjut membuat lower low. Ya, kita ingat waktu di sini ini terjadi apa ya? Di sini Luna, di sini Elon ngejual BTC ya. Drop parah, kapitulasi ekstrim ya. Lalu kita bisa lihat dia mulai stabil di daerah 19.200. Nah, seperti yang kita sudah bilang, 19.200 ini adalah struktur resisten awalnya ya, resisten di 2017 weekly close. Tetapi karena sudah ketembus di Desember 2020 di sini ya, dia mulai berubah menjadi support. Di weekly berhasil 4 kali menahan harga BTC dan di daily sudah ya banyak lah di sini ya, lo bisa lihat sendiri. Nah, maka dari itu ini bisa menjadi salah satu buy limit yang cukup kuat ya secara historically. Oke, jadi itu adalah yang pertama ya. Yang kedua adalah di daerah 15.600. Di mana ini adalah satu statistik yang sudah kita sering bahas juga. Di mana ini terjadi 2 kali sebelumnya di siklus 2020 ya di sini dan di 2015-an ya di sini lah ya, ada di belakang lah ya. Di mana saat terjadi weekly close ya di bawah dari MA 200 itu dia 2 kali sebelumnya ada drawdown sekitar 30%-an. Maka dari itu juga kita bisa pertimbangkan itu menjadi buy limit kedua kita. Sekali lagi di 15.600. Nah, yang ketiga ya, ini gua harap sih nggak perlu sampai ketiga dulu. Tapi andaikan ini jebol juga, secara struktur udah ada yang sering bahas tuh ya, Bitcoin sampai angka 12.000, sampai angka 10.000 ya. Ada beberapa analis yang mengatakan sampai ke situ. Nah, jadi lagi-lagi secara strukturnya ada sebenarnya ya, daerah 12.000 itu mungkin lebih tepatnya dia mungkin ngitungnya di week ya. Jadi kalau gua pribadi lebih suka ngitung di body. Kalau di body itu sekitar 11.600-an. Tapi kalau dibulatkan ya kurang lebih 12.000. Nah, itu sebenarnya ada juga struktur yang jelas yang terbentuk di sini ya. Di berapa nih? Di Juli 2019 ya, sempat menjadi resisten beberapa kali. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu struktur yang mungkin bisa menjadi buy limit kita. Tapi untuk sekarang ya, untuk daerah 12.000 dan 10.000 ini kita tunggu dulu aja. Kita lihat apakah terjadi breakdown di sini atau tidak. Ya, lagi-lagi harapan kita tidak terjadi breakdown. Karena kalau ini terjadi breakdown, kemungkinan besar akan ada death cross antara MA20 dengan MA200 weekly. Nah, kalau itu terjadi, itu pertama kali sepanjang masa. Dan lagi-lagi kita nggak punya statistiknya apa yang terjadi apabila terjadi death cross antara dua moving average tersebut. Ya. Jadi lagi-lagi kita masih dalam kondisi yang cukup menegangkan. Secara TA kita bisa lihat ya di weekly-nya kemarin sudah sangat oversold di sini ya. Dan sekarang sedang menuju lagi oversold. Jadi bisa dibilang ini salah satu masa BTC yang paling buruk secara TA ya. Sebelumnya nggak pernah se ekstrim ini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan selanjutnya kita akan bahas mengenai Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Dan untuk Ethereum sayangnya ya berita kurang bagusnya adalah dia lanjut lagi membuat lower low. Kita bisa lihat jam 7 pagi tadi dia daily close di bawah dari 1434. Ya, jadi secara struktur dia sudah membuat satu lower low di sini, lower high dan lower low lagi. Nah, tetapi di waktu bersamaan satu hal yang ingin gue note adalah volume ya, volume dari Ethereum berkurang terus ya, jadi volume sellers tentunya ya, kalian bisa lihat warnanya merah ya. Dari tanggal 26 sampai sekarang lanjut turun terus. Nah, seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya juga, apabila terjadi volume yang terus-terusan turun tapi harga kayak nggak peduli ya, atau harga masih masih ikutan turun juga, itu ada kemungkinan terjadi ya reversal ya. Tapi reversalnya tentunya ya, atau mungkin lebih tepatnya bukan reversal ya, rejection lah ya, rejection dari support. Nah, apabila seperti itu sebenarnya bisa menjadi salah satu setup untuk posisi long kita. Apabila ya besok pagi jam 7 daily close-nya di atas dari 1434.
ya. Kalau sampai itu terjadi, nah lusanya kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long di sini ya. Tentunya target TP-nya di daerah 1601. Nah, di waktu bersamaan ini juga bisa kalian pertimbangkan untuk akumulasi posisi spot juga dengan syarat dan ketentuan yang sama ya. Jadi itu untuk posisi longnya. Nah, untuk posisi short ada dua kesempatan sebenarnya. Kesempatan pertama adalah posisi short yang terjadi apabila bullish scenario. Ya, jadi tetap ada kesempatan buat nge-short juga ya. Yang maksudnya gue bilang bullish adalah dia naik dulu nih. Dia naik dulu. Nah, terus ada rejection di sini. Nah, setelah ini longnya lu TP, terjadi rejection di sini dan ada konfirmasi, lu bisa buka posisi short. Jadi di sini kalau sampai terjadi bullish scenario, lu bisa untung atas, untung bawah, ya. Harapannya sih seperti itu, ya. Nah, jadi kita lihat nih apakah besok akan bullish candle atau tidak. Nah, untuk shortnya lagi-lagi ya TP-nya tinggal kita balik saja. Kalau lu sebelumnya mulai long di sini, lu ini bisa menjadi target TP untuk short lo. Ya, jadi lagi-lagi TA-nya very simple, ya. Lo ngelong di sini, target TP-nya di sini. Lo nge-short di sini, target TP-nya di sini, ya. Very easy. Nah, untuk short yang kedua, ini adalah short yang lebih bearish. Nah, short yang lebih bearish ini terjadi apabila ternyata hari ini gagal ya close untuk di atas dari 1434. Alias misalkan di sini dia bikin wick panjang dan ujung-ujungnya bearish candle. Nah, kalau terjadi seperti itu, kalian bisa tunggu konfirmasinya besok. Kalau terjadi rejection lagi, silakan kalian bisa pertimbangkan untuk short. Nah, kalau lo nge-short dari sini, si TP-nya cukup jauh ya. TP-nya itu bisa di 1242. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk setup dari Ethereum. Cukup beragam ya. Ada long, ada short, bahkan shortnya ada juga dua versi. Short yang bullish sama short yang bearish ya. Jadi overall seperti itu. Secara struktur not too good jujurnya untuk Ethereum ya. Dia membuat satu lower low di sini ya di Agustus pertengahan kemarin ya pertengahan sampai akhir lah kurang lebih 20-an. Lalu membuat lower high ya dan lower low lagi. Jadi secara sentimen ini cenderung bearish. Ya, apalagi juga dengan kondisi makro yang seperti sekarang. Di Eropa masih kacau ya. Perang masih terjadi ya, lalu juga krisis energi juga masih basically sekarang lagi tinggi-tingginya ya. Mulai dari gas, listrik ya, dan semua lah ya. Lagi-lagi itu bikin kacau dan bahkan kalau lihat di London sekarang tingkat kriminalitas sudah semakin tinggi. Banyak sekali mobil-mobil yang dijarah ya, banyak sekali ya kasarnya di Indonesia itu kayak jamret lah gitu ya, penusukan dan lain-lain ya. Jadi not looking good di Eropa ya. Dan tentunya ini akan bisa ngaruh juga ke Amerika. Ya, kalau ini sudah mulai ngaruh ke Amerika, the Fed mulai tambah hawkish, ini akan memperburuk lagi risk on asset ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan sekali lagi gue ingatkan please ya, dalam investasi apapun jangan sampai all in ya. Apalagi dalam dunia cryptocurrency ya, karena kalau lu all in ya, kemungkinan untuk lu drawdown tinggi itu lebih besar. Ya, jadi sekali lagi kalau gue pribadi, semakin besar resiko dari satu aset, semakin tinggi volatilitas dari satu aset, gue lebih menyarankan DCA ya atau averaging. Tetapi semakin linear si aset tersebut ya, contohnya seperti reksadana pasar uang, penghasilan tetap, ya itu lump sum lebih oke. Ya, sekali lagi logikanya simple. Volatilitas kita mendingan averaging karena kita nggak tahu dia akan drop separah apa. Tapi yang linear mendingan lump sum karena ya cenderung ya sesuai dengan namanya ya linear. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.